Al-isnad minad din. Kata Imam Ibnu Mubarak, sahabat Imam Malik, bersanad berguru bagian dari separuh agama. Jadi kenapa hari ini rusak cara beragama kita? Bahkan di negeri kita, Minangkabau, itu terjadi kemerosotan. Kita orang-orang yang masih bernostalgia dengan masa-masa lalu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Nostalgia. Oh dulu ada Syekh Sulaiman Rasuli. Iya dulu. Dulu ada Syekh Jamil Jauh. Siapa muridnya Syekh Mudawali tadi? Abu Syamah ya. Syekh Abu Syamah. Tahu Ibu Abu Syamah, Bu? Enggak dengar ya? Yang punya madrasah di sini dulu. Ya. Enggak ngerti ya sebagian besar. Ya, Bapak ada yang tahu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya tahu Pak ya. Darussalam. Oh kalau Darussalam biasanya jalur-jalur Aceh itu ya. Aceh. Tapi beliau belajar juga ke Syekh Jamil Jauh, guru dari guru yang di Aceh itu, Syekh Mudawali namanya. Ya. Kita bernostalgia dengan itu. Dulu ada Haji Rasul, ayah Buya Hamka. Ya. Itu pengajian semua dengan Syekh Jamil Jauh. Ini nih, saya kasih nama nih orangnya. Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul itu ngaji sama-sama dengan Syekh Jamil Jauh, ngaji sama-sama dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi dari Payakumbuh, Syekh Abdullah Ahmad di Padang ya, termasuk Syekh Khatib Ali dari Solo Selatan. Itu mereka ngaji dulu ke Mekah Madinah. Pulang-pulang terjadilah kebangkitan Islam di negeri kita. Muncullah dua corak. Guru mereka sama, tapi corak pergerakannya beda. Satu kelompok kaum muda, satu kaum tua. Kaum tua, kaum muda. Ternyata itu terjadi juga sampai ke Palembang. Di Palembang ada buku ditulis oleh orang Belanda, kaum tua, kaum muda. Persis sama. Jambi sama, Riau sama. Kaum tua, kaum muda. Kita cek ke atas, gurunya sama. Di Jawa juga sama. Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, mendirikan kaum tua itu NU. Kaum muda, karena di negeri yang ada keraton, kerajaan, orang nggak bisa baca kitab, nggak mungkin ngaji kitab kuning. Maka Syekh Ahmad Dahlan, dulu namanya Muhammad Darwish, berguru kepada mursyid Thariqah Syaziliyah di Semarang, Syekh Saleh Semarang. Ya, itu, jadi mereka sufi dan bermazhab Syafi'i, sama-sama berguru kemudian ke Mekah, pulang-pulang punya dua corak yang berbeda. Kenapa? Tuntutan di tempatnya berbeda. Syekh Hashim Asy'ari masuk ke kampungnya kota santri, orang baca kitab. Di sana orang nggak nanya dalil, kitabnya mana gitu. Kalau sudah baca kitab, cara baca yang benar gimana? Kalau masuk ke Jogja, itu ada kaumannya Syekh Ahmad Dahlan, itu orang nggak nanya kitabnya mana, dalilnya mana. Orang nggak bisa baca kitab. Maka beliau buatlah kelompok namanya Muhammadiyah. Itu awalnya sama ya, subuhnya berkunut, tarawihnya 23 rakaat, ya. Bismillahnya dijaharkan. Dulu mereka sama. Tapi kemudian Muhammadiyah agak sedikit berkembang, berubah, dan ilmunya Muhammadiyah itu banyak diambil oleh pedagang-pedagang yang malin dari negeri kita, diambil, dikembangkan, dibawa ke sini, termasuk oleh Syekh Abdul Karim Amrullah. Murid-muridnya buat pusat semacam cabang lah ya, Muhammadiyah di Padang Panjang. Sultan Mansur. Betul. Beliau mana tuh, Sultan Mansur. Terjadilah perkembangan sampai sekarang, seakan-akan kaum tua, kaum muda itu cekcok, padahal enggak. Mereka aslinya ke atas biasa-biasa aja. Dalam salah satu kisah yang kita dapatkan dan kisahnya sahih, Syekh Sulaiman Rasuli, kaum tua itu sudah berdamai islah baik-baik dengan Syekh Abdul Karim Amrullah. Jadi mereka ketika sudah mulai sepuh, mulai tua, itu kemudian sadar, kita ini dulu masa muda. Mereka ini sama-sama umurannya ya, tapi disebut tua dan muda. Sama-sama merasa pengen bener.
Kami kemudian meneliti dengan sejarawan muda dari kampung kita juga, ya, dari Sumatera Barat, Angkumudo Khalis Apriya Putra. Itu kami datang ke Perpus Nasional mencari buku-buku Syekh Abdul Karim Amrullah. Ternyata beliau sangat syafi'i sekali, ya. Jadi yang membawa Muhammadiyah ke sini itu sangat syafi'iyah sekali. Bukunya Suluh Bendang dalam Negari kalau nggak salah, ya, itu tulisan Arab Jawi, Arab Melayu. Itu isinya dari kitab I'anatul Talibin, dari kitab Fathul Mu'id, dari Matan Zubat. Beliau kemudian mengkritisi praktek yang pernah ada di Muhammadiyah dulu. Dulu ada praktek di Muhammadiyah, kelompok ibu-ibu Aisyah, namanya Aisyah ya, Aisyah tampil di podium di depan laki-laki. Di zaman itu aib, karena beliau berguru ke ulama Mekah dan dianggap aib, dikritik. Tapi di kalangan kaum tua itu dibolehkan. Jadi kaum tua, kaum muda itu bukan masalah modern tidak modern, itu masalah sikap mengambil fatwa, ya. Jadi bisa jadi kaum tua lebih luas, siapa tahu juga kaum muda kadang-kadang lebih maju, itu bisa begitu. Jadi ini bukan masalah benar dan salah. Seharusnya perdebatan itu sudah selesai. Kunut nggak kunut, bismillah jahar nggak jahar, zikir keras nggak keras, itu udah selesai dulu. Tapi sekarang muncul lagi masalah baru di negeri awak. Nah, ini yang lagi dihadapi oleh Buya Bobi ini, ya. Persoalan munculnya gerakan-gerakan yang suka membid'ahkan dua-duanya itu. Muhammadiyah dibid'ahkan, ya, Tarbiyah Islamiyah NU dibid'ahkan. Tahulah kelompoknya, ya. Yang udah paham lah, yang enggak tanya nanti ke Buya. Jadi mana yang benar? Waduh, pertanyaannya mana yang benar, Pak? Yang imamnya pahamnya begini-begini, ini pahamnya kan paham kan? Yang benar kan cuma Allah, Pak. Yang benarnya lah yang kita ganti. Yang benar kan cuma Allah. Ya, nah ini kata benar nih hati-hati loh, Pak. Dalam Al-Quran kebenaran itu bahasa Arabnya al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Al-haq itu dari Allah, maka kamu jangan ragu. Mohon maaf bapak-bapak yang di belakang ya, tidak bisa muter-muter. Al-haq itu al-haq yang mana? Al-haq yang mutlak dari Allah. Itu yang disebut kebenaran suci. Al-Quran suci nak? Oke. Bapak Ibu baca buku terjemahan Quran atau baca kitab? Ambo baca kitab. Hasil baca kitab kita bisa beda nggak? Loh, katanya Al-Quran benar, kok bisa beda? Karena kemampuan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ngaji 30 tahun, saya baru 5 tahun misalnya. Bisa beda nggak? Bisa beda. Maka benar yang itu bukan disebut al-haq, disebut as-sawab. Jadi kita sering nyebut wallahu a'lam bis-sawab. Nah itu mana yang benar? Semuanya benar Pak di situ. Imam Syafi'i benar, Imam Ahmad benar, Imam Malik benar, Syekh Sulaiman Rasuli benar Pak, Syekh Abdul Karim Amrullah Haji Rasul benar. Tapi benarnya as-sawab. Sawab itu bahasa Arab, kalau kita mau manah ada tujuannya. Ada yang mendekati pusatnya, ada yang di luarnya dikit, ada yang begitu. Nah, kemampuan memanah itu kalau sampai disebut musib. Musib itu orang yang sawab. Jadi ketika ada orang merasa dirinya paling benar, dia sudah merasa menjadi Tuhan. Hati-hati nggak? Inilah yang terjadi hari ini. Agen-agen Tuhan, jualan jadi Tuhan itu, merasa diri paling benar. Hanya begini yang benar. Kamu belum lahir, sholat udah begini di sini. Nah, ini gawat tuh orang begitu. Ya, kamu belum lahir, ini di sini sudah begitu, nggak boleh dirubah. Ini orang sudah mengkultuskan sesuatu yang nggak perlu dikultuskan. Katanya Islam terbuka, tapi kok dia saklek, kok jumut, tahu jumut, kaku.
Dan itu banyak fenomena, baik di kalangan kaum tua ataupun kaum muda, sama-sama itu Pak. Jadi mana yang benar? Orang yang beramal dengan dalil dan punya sanad pemahaman yang bersambung kepada Rasulullah, itu yang benar Pak. Siapapun mereka, beramal dengan dalil, pemahaman dalilnya diriwayatkan sampai bersambung kepada imam-imam. Imam itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak semua orang berdalil itu benar. Mana dalilnya? Belum tentu dalilnya benar. Dalil untuk membid'ahkan zikir keras itu sama dengan dalil untuk menganjurkan zikir lembut, sama dalilnya. Cuma beda pemahaman terhadap dalil. Sama. Dalil membid'ahkan kunut dengan dalil menganjurkan kunut nazilah, dalilnya sama. Dalilnya itu juga, bukan lagi sama-sama kuat Ustaz, sama dalilnya, nggak jauh beda. Tapi yang berbeda adalah cara membaca dalil. Dalil celana jingkrang nggak jingkrang, itu dengan dalil yang membolehkan jingkrang dan yang melarang jingkrang sama, cuma cara baca mereka yang beda. Dalilnya sama. Nah, nanti kalau kita jelaskan itu ya pulang-pulang bisa muntah-muntah. Ruqyah ya, ruqyah pemahaman. Jadi kalau pertanyaannya mana yang benar Pak, itu banyak yang benar. Kalau kebenaran yang mutlak hanya Allah satu. Tapi ketika kita memahami, Bapak memahami Al-Quran, Ambo memahami Al-Quran, bisa beda. Mana jaminan Ambo lebih benar dari apa, atau apa lebih benar dari Ambo? Kan ada jaminannya sanad. Oh, Ambo dulu mengaji kepada Syekh Fulan, Kiai Fulan, Tuanku Fulan, pemahamannya kira-kira begini Ustaz, gitu. Nah, nanti Ambo menjawab, oh dulu Ambo ngaji kepada Syekh Fulan, pemahamannya begini Pak. Oh berarti sama-sama benar. Apa dalil saya ngomong begini? Bahwa ada kebenaran ganda. Karena kita ngomong begini dianggap pelin-pelan oleh si kawan ya. Dia maunya kebenaran satu, hitam putih. Ya nggak bisa begitu. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seorang sahabat dan beberapa kawannya diutus untuk membuat MOU, perjanjian dengan kelompok Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah ini mereka tempatnya jauh dari kota Madinah pusat, tapi sekarang masuk ke wilayah Madinah. Diutuslah. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu salat asar kecuali di Bani Quraizah. Berangkat mereka. Sebagian sampai di tengah jalan, matahari sudah mau terbenam. Apa kata mereka? Ayo kita salat asar. Kata kelompok yang kedua, jangan salat asar. Dilarang salat asar sampai kita di Bani Quraizah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya pecahlah sahabat ini. Satu kelompok salat di tengah jalan di waktu salat asar, satu kelompok salat asar di qadha. Kenapa? Waktu sampai di Bani Quraizah, maghrib sudah lewat, sudah masuk waktu isya. Besok pulang-pulang yang merasa paling benar kira-kira yang mana? Yang tepat waktu. Dua-duanya merasa paling benar Bu. Tapi yang paling semangat melapor itu kelompok yang sholat bukan di Bani Quraizah. Kenapa? Nabi berkalam jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Itu yang merasa paling benar karena legitimasinya jelas, kalamnya ada, saksinya banyak. Besok pulang ke Madinah, sampai di Madinah mereka bersemangat melaporkan ingkarnya sahabat yang satu lagi, versi mereka, penyimpangan sahabat yang satu lagi, versi mereka kepada Nabi. Apa kata Nabi? Asabta sunnah. Kamu yang ngelapor ini sholat di Bani Quraizah ya? Iya, kamu dapat sunnah. Sunnah kalam Nabi. Kelompok yang kedua Nabi panggil asabta, gitu loh. Kamu shawab, kamu benar. Jadi sama-sama asabta. Asabta itu shawab, bukan al-haq. Nabi nggak bilang anta alal haq, anta alal khata, nggak kayak gitu. Kamu hak, kamu salah, batil, enggak. Tapi Nabi ngomong, jadi ini kata shawab itu sunnah, kita nyebut begitu. Kebenaran as-shawab disebut juga kebenaran nisbi.
bukan kebenaran hakiki. Itu sunnah. Jadi nggak boleh sesuatu yang pemahamannya bisa dikembangkan lalu kita kemudian patok satu. Kira-kira gitu jawaban Bapak.